Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lanjutannya ini tentang cara menyisipkan atau memberikan gambar dan juga tabel di dalam makalah kita. Ya, pada intinya sebenarnya gampang-gampang saja ya. Kalau mau menyisipkan apa tabel ya. Kalau mau menyisipkan tabel gampang saja. Di sini kita tinggal tekan insert di sebelah sini. Habis itu tabel ya. Di sini kita tinggal pilih saja kita mau ke pinggirnya mau berapa tabel, ke bawahnya juga mau berapa tabel. Di sini sudah ada semua ya. Tapi permasalahannya sekarang adalah Pak, saya ingin membuat tabel, tapi cari di internet gak ada, Pak. Tapi kan kita harus membuat tabel ya. Gimana caranya ya? Kalau dari internet ya gampang-gampang saja sebenarnya ya. Kalau mau dari internet, kalau mau dari apa, mau menyisipkan tabel gampang-gampang saja, tinggal copy paste ya, seperti itu. Nah, jika memang di dalam tugas makalahnya nggak ada tabel ya, nggak ada apa, tidak menemukan sumber yang berbentuk tabel ya. Kalau saya cara gampangnya itu adalah dengan cara menyatukan beberapa eh, sini beberapa teori di sini ya, beberapa teori dari kalau di sini tentang konsep dasar pendidikan, teori dari di sini kan dalam satu paragraf lebih dari satu sumber nih ya. Di sini ada tiga. Pertama dalam KBBI, kedua menurut undang-undang, terus yang ketiga dari John Dewey ya. Nah, di sini gampang saja kalau kita mau membuat tabel jika memang tidak ada tabelnya. Nah, paragraf ini kita buatkan tabel saja ya, paragraf ini karena ini kumpulan dari beberapa teori atau beberapa ahli yang sudah saya dapatkan seperti itu. Karena memang harus ada tabel, jadi kita buat tabel ya. Di sini copy dulu ya yang dari internet. Di copy dulu seperti ini, habis itu kita enter di bawahnya untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan pekerjaan kita ketika copy paste dari sini biar tidak mondar-mandir copy paste ke websitenya ya. Nah, setelah itu setelah seperti ini, nah setelah itu kita insert tabel. Di sini ada tabel. Di sini saya biasanya kalau butuh berapa kolom itu terserah gitu ya. Kalau di sini saya butuh berapa kolom ya, saya biasanya caranya begini. Nomor satu ini untuk nomor, terus yang kolom kedua ini untuk sumbernya, terus kolom ketiga ini untuk bunyi dari teorinya. Terus ke bawah, karena ke bawah ini ada tiga sumber, otomatis ini 3 tambah satu. Kalau satu untuk headnya, untuk titelnya ya, titel dari apa? Dari kolomnya ini. Terus yang ke bawah itu, yang ke bawah ini memang sumbernya tiga, tapi kita harus membuat 4 alias dilebihkan satu. Kenapa? Karena satu kolom untuk titelnya. Nah, di sini ya. Di sini sudah jelas di atasnya itu ada 3 kali 4. Nah, kita klik seperti ini. Nah, langsung kita tulis di sini nomor, nama, sumber, di sini isi teori atau penjelasan, terserah mau menggunakan yang mana aja ya. Seenaknya mahasiswa, sesertnya ya, mau menggunakan yang mana. Habis setelah itu, ini harus center ya, ada di tengah. Nah, kita blok seperti ini. Nah, gampangnya kita blok seperti ini, atau kita menggunakan kursor di kita blok seperti ini. Nah, jangan lupa ketika kita ingin mengeblok semua ini ya, semua langsung ya, itu harus dibarengkan dengan klik tekan shift ini ya. Tekan shift baru kita bisa klik seperti ini. Nah, bisa berbarengan. Setelah itu kita senterkan ya. Kalau di tabel itu senternya bisa ada di tabel layout seperti ini ya. Di tabel layout di sini ada tulisan center ya. Tulisan yang arahnya center seperti ini ya. Kenapa saya pilih yang tengah? Karena di center ini di sini itu ada pilihannya ya, di sini ya. Ini ada center tengah, ada center ke atas, ada center ke bawah. Nih kita klik center ke bawah ya. Kalau ini center ke bawah, nah ini ya, ini center ke atas. Nah, kalau ini center ke tengah, nah, seperti itu ya. Jadi gunakan yang center ke tengah. Setelah itu kita benahi. Habis itu kita Ctrl B atau kita bold ya di sini ya. Ctrl B atau bold.
Setelah itu, nah kita luruskan atau kita setting ya. Nah, kalau nomor kita tidak perlu tidak membutuhkan banyak space. Nah, untuk sumber juga tidak terlalu membutuhkan banyak space. Jadi kita setting seperti ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, terus di sini masih mepet ke kalau nomor itu juga disenterkan juga ya. Karena mepet ke kiri, kita senterkan lagi ke layout atau kita bisa pakai ini ya, pakai home, tapi di sini posisinya memang ke tengah. Tapi jika kita pakai yang itu, nah kita harus perhatikan yang ini ya, harus perhatikan yang ini. Apa mau center di tengah, apa mau center di atas gitu ya. Center di tengah, terus ada center di bawah seperti yang tadi ya. Nah, tapi kalau saya biasanya untuk hal-hal seperti ini saya pakai center yang di atas ya. Untuk khusus nomor yang ini saya pakai center di atas nanti biar apa ya, biar biar serasi dengan atau lurus dengan sumber dan isi teorinya gitu ya. Yang pertama misalnya sumber dari KBBI ya. KBBI, nah ini di copy, ini masukkan ke sini sumber KBBI ya. Nah, setelah itu isi dari KBBI-nya berbicara tentang apa? Pendidikan. Nah, di sini ya, ini di copy isi teori atau penjelasan, masukkan ke sini. Nah, jadinya begitu. Terus yang kedua dari Undang-Undang Nomor 20 tahun ini Sisdiknas ya. Nah, ini copy ke sini. Terus isinya apa? Nah, isinya sampai titik otomatis ya. Jangan lupa ini titik ketemu titik ya. Satu sumber titik ketemu titik di situ. Setelah itu copy di sini. Nah, yang ketiga dari John Dewey. Nah, dari John Dewey saya segini, kita copy ke sini. Nah, setelah itu kita isikan pendidikan adalah, nah, seperti itu ya. Ini jika kita tidak menemukan sumber di dalam internet atau buku yang tidak ada tabelnya. Tapi kalau kita menemukan sumber yang dari internet atau buku yang berbentuk tabel, nggak apa-apa, langsung dikopas saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama di dalam tabel itu, karena ini sudah selesai, kita hapus saja sampai sini. Nah, di tabel itu harus ada ID tabel, atau identitas tabel ya. Jadi identitas tabel itu kursornya ya, nah kursornya taruh di atas sini, habis itu disenterkan ya, ditaruh tengah ya, atau Ctrl E atau disenterkan ini ya, tata tengah seperti itu ya, di Ctrl E. Nah, karena ini tabel ke-1 maka di sini tulis tabel, ini tabel 2 ya, tabel 2 titik 1 tentang apa? Tentang teori tentang pendidikan ya. Nah, karena di tabel ini menjelaskan tentang arti dari pendidikan seperti itu ya. Apa artinya tabel 2.1 ini ya? Tabel ini adalah tabel ini ya. Nah, kita menyisipkan tabel. Terus 2 ini adalah bab. Tabel ini berada di posisi bab berapa? Di bab 2. Maka ditulis tabel 2. Setelah bab itu, nah ya, ya. Tabel ini adalah tabel ya. Kita menyisipkan tabel. Terus angka 2 ini adalah bab ya. Menunjukkan bab. Nah, kita ada tabel ini ada di bab berapa? Ada di bab 2. Jika tabelnya ada di bab 1, maka ini menjadi tabel 1 ya. Jika di bab 1 menjadi tabel 1. Karena posisinya ada di bab 2, maka harus wajib tabel 2 ya. Bab 2 tabel ke-1. Angka 1 di sini adalah urutan jumlah tabel. Nah, yang pertama ini tabel, karena ini tabelnya 1, ya, maka urutannya menjadi tabel ke-1 atau titik 1. Ya. Setelah itu titik. Nah, jangan lupa setelah tabel ya, setelah ID sudah dibuat seperti ini, selanjutnya di bawah tabel itu wajib ada sumber ya. Di tengah ya, di center lagi ya, wajib ada sumber seperti ini. Nah, sumbernya dari mana Pak? Nah, sumbernya karena masih mentahan ya kayak kemarin,
maka ini ditulis aja seperti ini, di copy paste ya, di copy paste ditulis biasa kayak kemarin. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tabel ya. Nah, tulis saja seperti ini dulu. Nah, jadi begini ya. Nah, ya. Nah, jadi begini kalau menyisipkan tabel ya. Ini tabel ke 2.1, berarti tabel di bab 2 tabel ke 1 ya. Pak, misalnya di bab 2 ada banyak tabel, saya ada 3 misalnya. Tulis saja di sini ya, tulis aja misalnya tabel, saya copy paste lagi ya. Copy paste lagi ini, nah, supaya cepat aja. Nah, ini tentang teori ilmu misalnya begitu ya. Ini sumbernya terserah sumbernya mana aja, anggap aja ini sama gitu ya. Ilmu. Nah, di sini ilmu. Ini kan pemisalan ya, ini pemisalan aja. Nah, ini sini ilmu. Maka ID-nya tentang teori tentang ilmu misalnya begitu ya. Nah, tapi ini teori 2.1. 2.1 di atas sudah ada ya. Maka ini harus diganti dengan urutannya ya. Urutannya pertama tabel 2 sudah benar tabel di bab 2 ya. Tapi ini wajib diganti angka 2. Kenapa? Karena ini adalah tabel kedua. Nah, di sini tabel ke-1 ya. Tabel 2.1, tabel di bab 2 urutan ke-1 ya. Terus yang ini tabel titik 2.2. Tabel di bab 2 urutan kedua ya. Seperti itu. Nah, wajib diingat pada dasarnya mahasiswa itu wajib kalau kalau hal kecil seperti ini itu wajib hafal di luar kepala ya, biar tidak bertanya lagi ya. Habis itu ada sumber, kita anggap aja sumbernya sama. Nah, untuk pengerjaan gambar tabel begitu ya, untuk pengerjaan tabel gampang ya. Nah, berikutnya untuk pembuatan gambar ya, atau menyisipkan gambar. Sorry ya. Sebenarnya penyisipan gambar itu kalau di Word itu ada di sini ya, tetap ada di insert. Bisa kita pakai fitur picture di sini ya. Setelah itu browser atau from file ya, seperti itu ya. Mungkin pengaturan pengaturan laptopnya beda-beda mungkin, tapi biasanya rata-rata ya sama aja gitu ya. Kalau di saya langsung pakai ini, punya laptop saya ada picture from file ya. Tapi kalau cara gampangnya ya, cara gampangnya untuk insert gambar itu ya, kita misalkan gambarnya ada di dokumen mana gitu ya. Gambarnya ada di dokumen mana, yang paling gampang itu adalah kita mengkopikan gambar kita di Word ya. Sebentar, saya cari gambar dulu. Ini saya sedang mencari gambar ya. Nah, misalkan di sini ada mau ngambil gambar ini, nah kita copy paste ya. Kita klik gambar ini, habis itu kita copy ya, Ctrl C atau copy gambarnya ya. Setelah itu, setelah di copy, baru dipastekan di sini. Ingin ditaruh di mana ya? Ditaruh di sebelah sini Pak. Nah, misalnya di sini, jadi tinggal copy paste di sini. Nah, maka akan langsung muncul gambarnya. Di sini saya masih pakai gambar saya ya, karena untuk mengcopy paste aja ya. Contoh sebagai copy paste untuk gambar. Nah, supaya tidak mengganggu nih, kalau kita tarik ke sini ya, ini kan tidak bergerak nih ya, tidak bergerak kemana-mana ya. Nah, ini ditarik ke atas malah mengganggu tulisan-tulisan yang lain gitu ya. Maka sama seperti kemarin ya, caranya seperti membuat logo, di setiap gambar langsung kita ke format ya. Setelah itu kita wrap text, setelah itu kita ganti behind ya. Nah, di gambar ini kita sudah bisa move atau pindah-pindahkan gambar ini ya. Setelah itu kita enter ke bawah kalimat-kalimat yang ada yang di bawahnya itu ya. Kita enter ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dengan cara behind seperti ini, gambar ini gampang untuk kita atur ya. Nah, untuk behind seperti ini gampang untuk kita atur, mulai dari letak-letakan dan lain sebagainya. Nah, dan satu lagi kayak kemarin ya, jangan sampai mau mengecilkan atau menambahkan, jangan ditarik begini ya. Salah kalau ditarik begini, itu akan merusak gambar ya. Merusak apa? Bukan hanya merusak kualitas, tapi merusak pemandangan gambar ya.
sama kita harus dari pojok ya, pojok-pojok ini untuk meresize gambar kita. Mau memperbesar atau memperkecil, kita pakai yang pojok ini ya. Jangan pakai yang begini, ini jelek ya. Ini jelek ya, dan ini membuat waktu semakin lama ya. Tapi kalau mau resize ya, kalau resize pakai yang pojok-pojok di sini ya. Sampai pojok nih, sampai keluar panah dua ya. Panah dua seperti ini sampai keluar nih, nah, baru bisa ya. Kalau panah 4 seperti ini untuk move, untuk memindahkan. Kalau untuk panah seperti ini untuk meresize ya, atau memperbesar, memperkecil seperti itu. Itu untuk insert gambar yang paling gampang kalau memang gambarnya sudah ada di dokumen kita ya. Berbeda lagi dengan gambar yang ingin kita insert manual atau insert sendiri berdasarkan teori yang kita buat ya. Jadi kita pakai insert ini ya. Insert gambar. Nah, tapi gambarnya kita pakai yang shape ini ya. Insert sorry kok pakai yang shape. Kita pakai yang smart art ya. Smart art ini kan sudah ada model-modelannya nih ya. Nah, kita bisa pakai ini untuk yang apa namanya, untuk gambar ya, untuk gambar jika memang tidak memiliki gambar dari internet ya, tidak menemukan gambar dari internet seperti itu. Habis itu sama ini yang saya lakukan, saya resize-nya pakai ini ya, untuk mempermudah ya. Nah, dan untuk apa ya, supaya gambarnya tidak seperti tadi ya, penampilannya jelek seperti itu. Nah, di sini juga supaya gambarnya juga tidak apa namanya, tidak mengganggu tulisan yang lain. Di sini sama, kita klik dulu di sini. Di sini di format, di bagian format ya. Kalau kita mengeklik gambar, maka yang akan muncul adalah format gambar ya, desain seperti ini ya. Kalau kita hilangkan, kita tidak klik, nah maka format ini menghilang ya. Format yang tadi atau menu-menu yang tadi menghilang ya. Nah, kita klik dulu, baru kita bisa klik format atau desain untuk yang ini ya. Setelah itu kita wrap tag lagi ya. Setelah itu kita behind lagi supaya tidak mengganggu dari tulisan-tulisan ini. Setelah itu taruh depan kursornya, ya, taruh di depan paragraf, terus kita enter seperti ini ya. Nah, begini kalau gambarnya. Nah, bedanya kalau gambar itu identitasnya itu ada di bawah ya. Gambar penulisannya sama seperti tabel ya, tapi identitasnya harus ada di bawah kalau gambar ya. Gambar 2.1 ya. Nah, seperti itu. Misalnya di sini gambar alur pendidikan. Pendidikan ini ya. Oh, dasar alur transfer ilmu misalnya begitu ya. Transfer ilmu. Seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah gambar di bab 2 gambar ke-1 ya. Kalau gambarnya ada 3 atau ada berapa sama kayak tabel tadi, langsung ke insert, langsung smart art, terus mau kita buat gambar lain ya. Misalnya gambar apa di sini ya? Yang ya, misalnya mau gambar ini ya. Nah, ini nggak ada masalah juga. Ya, setelah itu kita langsung format, habis itu di behind, di format di wrap text, habis itu di behind. Nah, setelah itu kita ke bawahkan lagi ya. Nah, ini di behind kita bisa pindah ya. Kita bisa pindah sesuka hati kita kalau kita behind ya. Setelah itu kita ke bawah lagi ini, terus kita senterkan di sini gambar 2.2 ya. Misalnya tentang alur transfer pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, di sini kita kita bisa pindah. Nah, ya, seperti ini. Enaknya kalau kita pakai insert gambar dari sini gitu ya, dari Word-nya biasa, nah, kita bisa merubah desainnya, berubah warnanya ya. Kita di Smart Art-nya ini, di Smart Art desainnya, terus kita pilih di bagian color ini, change color, nah, terus kita change color yang kita mau ya. Terserah ya, kalau change color itu yang kita maunya seperti apa.
Nah, pada dasarnya ini adalah sesuka hati kita ya. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ditambah sumbernya. Nah, kalau di kalau di tabel ID-nya ada di atas, sumbernya ada di bawah. Tapi kalau di gambar semuanya ada di bawah ya. Baik ID tentang ID ataupun sumbernya ada di bawah. Misalnya dari situ ya sumbernya, kita copy aja dulu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau cara menyisipkan gambar. Nah, sekarang bagaimana mencari gambar yang sesuai dari internet ya, yang dari internet. Nah, kita hapus dulu seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari gambar yang sesuai dari internet ya? Pada dasarnya untuk mencari gambar yang sesuai dengan internet itu kita lihat dulu subbabnya ini apa, tentang apa. Di sini tentang konsep dasar ilmu ya. Kalau memang kesusahan lagi, kita baca paragraf ini ya. Paragraf pertama atau paragraf kedua silahkan dibaca. Ini berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang misalnya paragraf pertama berbicara tentang ilmu, paragraf kedua juga berbicara tentang ilmu, maka gambarnya masih tetap tentang ilmu. Sekarang kita cari di internet ya, konsep dasar ilmu. Cari di internet. Kenapa saya mewajibkan ada gambar dan ada gambar dan tabel? Biar makalah kita tidak flat ya. Makalah kita biar tidak flat, isinya cuma tulisan aja ya, kan bosan ya. Bisa membuat jenuh gitu ya. Maka kita akan mencari gambar-gambar yang sesuai ya. Kita copy paste, terus klik di internet seperti ini di Google, terus klik aja, enter saja. Terus kita cari bagian gambar di sini ya. Di sini ada gambar nih ya. Nah, ini klik aja. Terus kita cari yang sesuai gitu ya. Cari gambar ilmu yang gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jangan cover seperti ini ya, jangan cover seperti ini, tapi cari tentang sesuatu tentang ilmu. Nah, misalnya ini kan juga mengandung ilmu ya, mengandung gambar-gambar tentang ilmu gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Di sini kan tentang dia memberi pengetahuan ya, gambarnya ternyata itu bisa dipakai atau tidak serak kita cari lain ya sampai ketemu gambar yang sesuai dengan subjudul kita ataupun kemauan kita ya. Tentang apa? Tentang ilmu ya. Kita bisa pakai ini ya kalau tentang ilmu. Oke. Akan ini sedang memberikan pengajaran ternyata. Nah, boleh ya. Boleh kita pakai ini. Ya, kita klik di sini. Setelah klik akan muncul ini ya. Muncul tampilan dari gambar yang kita klik nih. Tampilan di kanan ini ya. Ini adalah pengarahan kepada websitenya. Setelah itu diklik buka, maka kita diarahkan kepada websitenya ya. Nah, setelah itu kita copy gambar ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara klik kanan. Kalau biasanya klik kanan ya, tapi nggak bisa ya. Sebentar, saya klik lagi. Oh, ternyata ada ini. Sebentar, itu masih loading. Nah, misalnya kita mau ngambil gambar ini, langsung klik kanan ya. Klik kanan, save to download kalau di tempat saya. Kalau di laptop saya, untuk laptopnya mahasiswa sekalian disesuaikan ya. Pada intinya gambar ini disimpan di mana aja ya. Kalau di tempat saya simpan save to download, sama seperti tadi. Setelah tersimpan ya, setelah tersimpan kita cari filenya. Setelah itu kita klik, kita copy langsung, gak usah kita seret ya. Kita copy langsung, Ctrl C ya, atau klik kanan Ctrl C gitu ya. Klik kanan nih, klik kanan copy, atau bisa Ctrl C, langsung kita pastekan di sini. Klik kanan paste, atau bisa Ctrl V ya. Nah, di sini ya kita sudah mendapatkan gambar kebesaran kan ya. Kalau kebesaran kita kecilkannya dari mana? Dari sini ya, jangan lupa nih, dari pojok ya, sampai sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa biar tidak mengganggu, kita langsung behind tag ya.
ke format picture, habis itu wrap text ya. Setelah wrap text kita behind text. Nah, ya. Setelah itu, nah kalimat yang tadi ya ini di kebawahkan. Ya. Nah, jangan lupa setelah gambar itu ada unsur ID. Pertama ada unsur ID, ada unsur gambar, identitas gambar. Berarti identitas gambar keberapa ini dilihat. Gambar 2, gambar di bab 2, gambar ke 1. Nah, gambar 2.1. Misalnya apa ini ya? Proses gambar, proses pemberian ilmu. Setelah itu di Ctrl E atau di rata tengahkan ya. Ini kan di sini kan barusan. Kita langsung ke sini rata tengah ya. Jangan lupa selalu di rata tengah ya. Setelah ada ID itu wajib ada sumber ya. Jangan lupa. Nah, sumbernya dari mana? Kita ke websitenya tadi, kita langsung copy paste sumber ini ya. Karena kita masih mentahan ya. Kita copy paste langsung di sini. Nah, setelah itu langsung di spasi sampai menjadi biru seperti ini ya. Di spasi sampai menjadi biru seperti ini. Kalau tadi kan nggak biru nih ya. Nggak biru, kita spasi. Nah, baru akan menjadi membiru seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, ini untuk menambahkan gambar ya. Seperti itu. 2.1 ini gambar kedua, ada gambar di bab 2, gambar ke 1. Nah, pengen nambahkan lagi ya konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, kita nambah lagi misalnya di sini ada konsep dasar pendidikan ya. Ada konsep dasar pendidikan. Nah, kita tambahkan di sini, kita cari tentang konsep dasar pendidikan, gambar tentang pendidikan. Kita tutup dulu biar nggak ganggu. Konsep dasar pendidikan. Nah, kita cari gambar yang pendidikan, yang mengarah-arah kepada pendidikan ya. Nah, jangan logo buku seperti ini ya, jangan buku seperti ini. Kita cari yang sesuai saja dengan konsep dasar pendidikan. Mungkin kita cari kalau kita tidak mendapatkan ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya, kita wajib mencarinya dengan kata kunci lain ya. Cara mencari kata kunci yang lain gitu ya, kita memang harus tahu dulu, harus punya pengalaman, bukan pengalaman gitu, punya pemahaman tentang pendidikan sendiri itu isinya apa ya. Nah, sejauh yang saya pahami, pendidikan itu adalah isinya pembelajaran. Nah, atau isinya pembinaan, atau isinya tentang pemberian pengetahuan seperti itu. Maka di sini kita di pencarian kita klik kita ketik dengan kata kunci baru, misalnya kita kunci baru, misalnya dengan proses pendidikan, pembelajaran ya, diklik sembarang memang ya, pembinaan ya, siswa dan lain sebagainya. Itu memang kita ngetiknya sembarang ya. Di Google, karena nanti di Google akan diarahkan sendiri oleh Google seperti itu. Nah seperti ini. Nah, sudah ketemu kan? Nah, berarti kalau kita ini adalah tentang konsep dasar pendidikan, kita bisa pakai gambar yang kita mau nih ya, yang kita mau, terserah ya, mau memakai gambar yang ini kayak, mau memakai gambar yang ini ya, mau memakai gambar yang mana, yang ini, terserah ya, terserah. Kalau saya sendiri akan menggunakan gambar yang ini aja ya. Diklik dulu, setelah diklik akan masuk ke, kita akan diarahkan kepada laman internetnya ya. Setelah itu klik buka. Setelah klik buka, kita tunggu sampai itu keluar ya. Setelah keluar gambarnya, ini klik kanan, kursornya taruh tengah, habis itu klik kanan. Setelah itu save to download di tempat saya ya, di laptop saya. Kalau di laptopnya teman-teman sekalian, saya tekankan klik kanan di save ya. Di save-nya di mana aja terserah. Setelah itu, nah kita cari gambarnya tadi yang di save. Setelah itu kita klik ya, klik kanan copy ya. Setelah itu kita pindahkan ke sini, klik kanan paste. Nah ya, sudah ketemu ya, seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, jangan lupa lagi ya,
Untuk supaya tidak mengganggu tulisan, kita behind tag dulu ya. Setelah behind tag baru kita kecilkan seperti ini ya, terserah. Kecilkan sesuai kebutuhan ya. Nah, setelah itu kita enter tulisan ini ya. Ini dilihat posisi enterannya saya ya. Ketika kita ingin mengenter ini ya, maka harus ada di atasnya ya. Kursornya harus ada di atasnya, kursor ini ya. Nah, ketika kita ingin mengenter kalimat yang di bawah ini, kursornya harus ada di atasnya seperti ini ya. Baru kita enter. Nah, seperti itu ya. Sampai ketemu. Habis ini kita tulis ID-nya, ID gambar ya. Gambar kedua, bab 2, gambar kedua tentang apa? Tentang proses pendidikan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata ini masih ganggu juga gambarnya. Mari kita geser seperti ini ya, sampai ke posisinya. Nah, setelah itu, setelah sudah posisinya enak ya, kita lanjutkan aja. Setelah gambar itu ada sumber ya. Sumber ditulis aja begini, sumber titik 2 langsung ke internetnya. Nah, ambil di websitenya ini, langsung ke copy ya. Ini dah ya. Diklik di tengah ini, di atas tengah, terus di copy, Ctrl C, habis itu dipaste di sini, Ctrl V ya, di spasi biar ketemu nanti linknya ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk penyisipan gambar dari internet ataupun dari yang tadi mana ya, dari internet ataupun yang dari insert gambar dari Word-nya langsung ya. Nah, yang tadi seperti ini. Nah, dari Word-nya seperti ini ya. Insert, habis itu Smart Art, habis itu kita pakai yang mana aja terserah ya. Nah, setelah itu kita kecilkan biar tidak mengganggu. Kecilkan, habis itu kita ke format, kita ke web text, terus behind ya. Ini saya sudah ulang bolak-balik ya cara ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara bolak-balik ini tidak ada pertanyaan lagi ya. Karena seperti ini sebenarnya itu bukan mata kuliah saya gitu ya. Ini semuanya seharusnya sudah dipegang oleh mahasiswa sejak SMA, karena ini adalah dasar-dasar untuk mengetik atau untuk menulis di Microsoft Office ya. Nah, setelah itu, nah, karena ini saya masih ngajari juga ya, masih ngajari teman-teman sekalian bagaimana menggunakan Word ya. Jadi saya ngasih tugas itu juga bingung sebenarnya ya. Bingungnya karena mahasiswa tidak paham tentang MS Office ya. Nah, oke, setelah itu, setelah gambar ya, sama seperti tadi, ID gambar. Berarti ini gambar di bab 2, jangan lupa ya, setelah gambar angka 2 itu adalah bab, setelah itu titik, ini gambar ketiga titik ya. Gambar 2.3, artinya gambar di bab 2 gambar ketiga ya. Ini ID-nya tentang apa ya, ditulis aja misalnya ya. Misalnya tentang pentingnya pendidikan misalnya aja ya. Nah, setelah itu jangan lupa sumbernya ya. Setelah itu sumber klik kedua ya. Kalau memang sumbernya dari internet ya tulis saja dari internet seperti tadi ya. Kalau sumbernya dari jurnal ya tulis aja. Kalau dari jurnal ada nama dan kalau dari jurnal ada nama dan judul ya. Terus kalau dari buku ada nama. Kalau dari buku ada nama sama tahun ya. Kalau buku nama dan tahun ya. Ya jurnal nama dan judul. Sedangkan untuk buku itu kemarin ada nama, ada tahun, ada penerbit, ada judul, judul, penerbit, halaman ya, seperti itu. Nah, itu wajib diingat oleh mahasiswa ya, jadi nggak usah tanya lagi gitu ya. Itu memang wajibnya itu di luar kepala sudah ya.
harus dihafalkan di luar kepala ya. Setiap gambar itu ID gambar ada di bawah ya. Kalau ID gambar ada di bawah seperti ini ya. Gambar 2.3 berarti gambar di bab 2 gambar ketiga ya. Setelah itu ada sumber ya. Nah, untuk yang tabel ya, untuk yang tabel berlaku hal yang sama ya. Kalau tabelnya untuk ID tabel itu ada di atas, tabel 2.2 berarti ini tabel bab 2 tabel kedua ya. Terus sumbernya ada di bawah ya. Penulisan sumber sama dengan citasi ya, sama dengan citasi yang ada di sini sama ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Begini cara menyisipkan gambar dan tabel ya pada kertas kerja yang sudah rapi ya. Ini kertas kerja kan sudah dirapikan di yang tutorial yang awal ya. Nah, kalau sudah rapi jangan diotak-atik biar nanti ketika kita ingin menambahkan sesuatu ini sudah berjalan rapi sendiri seperti ini ya. Nah, semuanya berjalan rapi. Seperti itu. Baik, mari saya tutup atau saya akhiri ya untuk cara membuat tabel dan untuk cara menyisipkan tabel dan menyisipkan gambar atau cara membuat tabel dan membuat gambar di dalam kertas kerja kita.